Baiklah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, yaitu Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Yang terhormat narasumber kita, yaitu Ibu Veronica Ananta Wikrama, TDSE, MSc. Serta yang terhormat panitia dan peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa pada Zoom pagi hari ini. Saya, Indriani, akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh ICMA yang mengusung tema menggunakan aplikasi penelitian untuk meningkatkan inovasi menemukan novelty dalam penelitian ilmiah. Peserta webinar yang berbahagia, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, pembacaan doa, yang keempat, pembacaan profil ICMA, yang kelima, sambutan dari Ketua ICMA, yang keenam, foto bersama, dan yang paling inti, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan para hadirin untuk duduk dengan sikap sempurna. Baik, selanjutnya mari kita menundukkan kepala sejenak untuk membaca doa agar acara kita berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Doa akan dipimpin oleh Bapak Yusuf SEMPDMAK. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh panitia, narasumber, moderator, serta seluruh peserta. Sebelum kita memasuki rangkaian acara inti, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan menghadirkan keikhlasan dalam hati untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita hari ini senantiasa diberkahi, diberi kelancaran, serta membawa manfaat yang luas bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, dipersilakan untuk menyesuaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam acara menggunakan aplikasi penelitian untuk meningkatkan inovasi. Ya Allah, berkahilah acara ini, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu kepada kami semua. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, memperkuat integritas ilmiah, dan meningkatkan kontribusi kami bagi bangsa, negara, dan agama. Allahumma iftah lana abwaba rahmatika wa yassir lana subula ilmika wa ja'alna minna alajina yastami'una al-qawla fayatabi'una ahsanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, akhlak yang mulia, serta keikhlasan dalam setiap langkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Yusuf. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak pembacaan profil Ijma yang akan dibacakan oleh Ibu Elga Yulindisti MAK. Kepada Ibu Elga, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon maaf kameranya sudah bermasalah, jadi mungkin saya akan perbaiki sambil menunggu apakah operator bisa membantu untuk bantu share screen untuk profil Ijma. Silakan, Bu.
Halo, Oh, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu, sudah terdengar. Baik, mohon maaf, ada sedikit kendala terkait dengan mikrofon. Baik, baik, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana ICMA dapat terbentuk. Pada pertama kali tahun 2018, ICMA mulai dibentuk pada bulan April dengan perbincangan sederhana dari beberapa dosen muda akuntansi, kemudian dilanjutkan pada bulan Mei, yaitu melanjutkan pembuatan grup WA untuk seluruh dosen muda akuntansi, dan pada tahun 2021 bulan Maret dilakukanlah inisiasi untuk mendirikan ide organisasi, kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 bulan April dilakukanlah perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif ICMA. Kemudian di tahun 2021 bulan Juli dilakukanlah penandatanganan akta notaris, dan pertama kali di tahun 2024 ICMA melakukan BIAS ya ICMA di UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian mohon maaf, maksudnya tahun 2021 Oktober ICMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura. Kemudian pertama kali yaitu BIAS Natalis di tahun 2022 itu pertama kali di Universitas Pancasila Jakarta, dan dilanjutkanlah BIAS Natalis yang kedua yaitu di tahun 2023 di Binus University. Kemudian yang terakhir adalah di tahun 2024 dilakukanlah BIAS Natalis yang ketiga, yaitu dilakukan di UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya, baik, visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dan membangun dan mengajukan bangsa Indonesia. Kemudian adapun visi dari ICMA adalah yaitu yang pertama memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian juga ada memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Yang ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kualitas dosen akuntansi. Yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional maupun dan internasional. Kemudian yang keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mengembangkan karirnya. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dan mengabdikan ilmu pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan sebagai wadah untuk melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Baik, berikut dapat dilihat berbagai program kerja ICMA yang telah dilaksanakan, yaitu ada seperti webinar terkait dengan penelitian, dan kemudian ada riset. Kemudian selanjutnya, bisa mohon next. Baik, berikut juga ada program kerja terkait dengan kolaborasi serta talk show. Kemudian ada pun beberapa struktur badan pengurus harian ICMA periode 2025-2027. Baik, ICMA diketuai oleh Bapak Rafes Ginting SE MAK, kemudian juga ada wakil ketua yaitu ada Bapak Yanuar Nugroho SE MSc, dan juga ada sekretaris umum yaitu ada Ibu Veronica Ananta Wikrama TD SE MSc, kemudian juga ada sekretaris eksekutif yaitu ada Bapak Agustino Winoto SE MAK, kemudian juga ada sekretaris 1 yaitu Ibu Bunga Maharani, sekretaris 2 yaitu Bapak Gede Teguh Prasetya, dan sekretaris 3 ada Bapak Trijoko Sulistianto. Kemudian bendahara ICMA yaitu adalah Ibu Vera Damayanti, dan wakil bendahara yaitu adalah Ibu Ayu Umyana. Adapun struktur staf ahli dan staf khusus ICMA, yang pertama kepala staf yaitu Ibu Ika Swasti Putri, kemudian juga ada staf khusus ketua umum yaitu ada Bapak Imada Widi Hatawan, kemudian ada staf khusus ketua umum yaitu Bapak Muhammad Ilyas Bintimum, kemudian juga ada
staf ahli tata kelola mitigasi risiko, kemudian Bapak Muhammad uh, Haris, kemudian juga ada ya, kemudian juga ada struktur kepala departemen. Ya, kemudian juga ada staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko Ibu Yana, dan juga ada staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko Ibu Eni, dan juga ada staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko itu Ibu Irma. Selanjutnya adalah struktur kepala departemen ISMA periode 2025 hingga 2027. Yang pertama, ISMA terdiri dari Departemen Penelitian dan Inovasi yang diketuai oleh Ibu Risa Anandita, dan juga ada Departemen Pendidikan dan Pembelajaran serta Kurikulum yang diketuai oleh Ibu Erlina Tri Rohmiati. Kemudian ada Departemen Pengabdian kepada Masyarakat yang diketuai oleh Ibu Rahma. Kemudian juga ada Departemen Keanggotaan yang diketuai oleh Ibu Denari, serta Departemen Pengeluaran dan Keilmuan yang diketuai oleh Ibu Ayu Puspitasari. Selanjutnya juga ada Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga yang diketuai oleh Ibu Aprina, serta Departemen Studi Lanjut yang diketuai oleh Ibu Hadijah, kemudian Departemen Literasi dan Publikasi yang diketuai oleh Ibu Pesi Suryani. Selanjutnya juga ada Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif yang diketuai oleh Ibu Dian Wulansari, dan ada Departemen Jurnal yang diketuai oleh Bapak Dokman. Selanjutnya ada Departemen Sosial yang diketuai oleh Ibu Windy, kemudian juga ada Departemen Media yang diketuai oleh Ibu Dian, dan Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku yang diketuai oleh Ibu Elsa, kemudian juga ada Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian yang diketuai oleh Ibu Sri Kalima, serta Departemen Organisasi, Kelembagaan, dan SDM yang diketuai oleh Ibu Triana. Kemudian selanjutnya ada Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri yang diketuai oleh Ibu Elga. Kemudian ada bidang kategorial kewilayahan yang diketuai oleh Bapak Kabah Rizky. Selanjutnya, ICMA juga mempunyai struktur ketua tim kerja ICMA periode tahun 2025 tahun 2027. Yang pertama adalah tim kerja untuk data buku, yaitu Ibu Dr. Lucy, kemudian tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi, Ibu Melani, dan tim kerja Satgas PPKS, yaitu Ibu Yuliana. Selanjutnya ada tim kajian etik penelitian, yaitu Ibu Dr. Nurmala, serta tim perencanaan strategis, yaitu Ibu Wiwit, dan tim kajian ADART dan penjamin kualitas organisasi yang diketuai oleh Ibu Eka Nawati. Selanjutnya, struktur koordinator wilayah ICMA periode 2025 hingga 2027. Yang pertama adalah koordinator wilayah 1 yang diketuai oleh Bapak Dr. Nikolas, kemudian koordinator wilayah 2 yang diketuai oleh Bapak Aditya Pradana, koordinator wilayah 3 yang diketuai oleh Bapak NX Siregar, koordinator wilayah 4 yang diketuai oleh Bapak RC Sisdianto, koordinator wilayah 5 yang diketuai oleh Ibu Riri Rumaiza, dan koordinator wilayah 6 yang diketuai oleh Ibu Yuni Putri Yustinsi. Selanjutnya ada koordinator wilayah 7 yang diketuai oleh Ibu Dr. Putri, koordinator wilayah 8 yang diketuai oleh Ibu Dewi Arini, koordinator wilayah 9 yang diketuai oleh Ibu Andra, dan koordinator wilayah 10 yang diketuai oleh Bapak Rizky, koordinator wilayah 11 yang diketuai oleh Ibu Nur Afni, koordinator wilayah 12 yang diketuai oleh Ibu Musdalifah, dan yang terakhir yaitu adalah koordinator wilayah 13 yang diketuai oleh Bapak Zainuddin. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama ICMA, silakan mendaftar melalui pendaftaran yang tertera dan bisa menghubungi kontak person yang tertera, yaitu Ibu Dwi Rani Fauzi Lestari, dengan bisa mendapatkan manfaat beberapa dari keanggotaan ICMA. Selanjutnya, untuk narahubung bisa juga menghubungi Bapak Agustino Sinoto maupun Bapak Imade Widi Hartawan. Sekian presentasi terkait dengan pemaparan profil ICMA dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih atas pengenalan profil ICMA oleh Ibu Elga. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum ICMA kepada yang terhormat Bapak Raffles Ginting SE MAK. Kami persilahkan.
Oke, apakah suara saya terdengar, Ibu Indriani? Jelas, Pak. Sudah. Yes, Ya. Pak, terdengar. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada pagi hari ini, Minggu 22 Juni 2025, untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari Disnatalis ISMA yang keempat, yaitu Pekan Webinar Minggu. Nah, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Veronica Ananta, yang sudah bersedia menyampaikan dan berbagi ilmu pada minggu pagi ini berkaitan dengan menggunakan aplikasi penelitian untuk meningkatkan inovasi, menemukan novelty dalam penelitian ilmiah. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik, dan kepada pihak Universitas UKDC yang sudah bersedia menjadi co-host dalam kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi terus berkonsisten untuk melahirkan program-program yang berkualitas, baik di bidang penelitian, pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan pada pagi hari ini, ya. Bagaimana kita menemukan novelty dalam penelitian ilmiah? Tentunya menggunakan aplikasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini sedang ngetren ya, melakukan sesuatu melalui aplikasi ya. Baik itu baik itu apa aplikasi dalam penelitian, pengajaran dan sebagainya. Nah, dalam penelitian seperti yang kita ketahui sangat banyak aplikasi penunjang ya, seperti Viewer ya, Pris or Pris ya, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi ini, pemateri kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi ya, penelitian untuk meningkatkan inovasi secara khusus dalam menemukan novelty ya. Sehingga novelty yang kita temukan ya nanti dapat memberikan eh, bagi penelitian kita seperti itu. Jadi penelitian yang berkualitas, penelitian yang inovasi adalah penelitian yang memiliki keterbaruan seperti itu. Jadi penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, hari ini kita akan diajar oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ya, bagaimana penggunaan aplikasi penelitian secara khusus dalam menemukan novelty. Harapannya setelah kegiatan pagi hari ini, Bapak Ibu dapat memahami ya aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menemukan novelty sehingga penelitian Bapak Ibu lebih bermakna, lebih bernuansa, dan lebih berkualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat berwebinar dan dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini. Topik menggunakan aplikasi penelitian untuk meningkatkan inovasi dalam menemukan novelty pada penelitian ilmiah saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Indrayani. Indriani ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih atas sambutannya oleh Bapak Rafles. Selanjutnya, sebelum memulai webinar, kita dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa menghidupkan kameranya. Oke, slide satu, satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide dua, satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide tiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelum memulai acara inti kita, saya akan memaparkan terlebih dahulu agenda terkait IJMA untuk minggu-minggu ini. Bisa di-share screen, Pak Ilyas? Pak Ilyas, maksudnya Pak Rifandi. Baik, Bu. Terima kasih, Pak.
Mungkin untuk ininya dulu Pak, wartanya dulu. Ini CV dari Pak Ilyas. Oke, ya, terima kasih. Eh, ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber yang akan memberikan sharing ilmunya pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar pada hari ini dan peserta yang berpartisipasi dalam webinar ini. Selanjutnya, Pak. Oke, untuk kesempatan memenangkan door prize yang menarik bagi Bapak Ibu yang aktif, silakan Bapak Ibu mengisi link presensi yang nantinya disediakan, kemudian mengisi link evaluasi. Door prize ini tentunya akan diundi pada saat Disnatalis ICMA yang keempat. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Minggu, tanggal 22 Juni hingga Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, menggunakan aplikasi penelitian untuk meningkatkan inovasi, menemukan novelty dalam penelitian ilmiah, dengan narasumber, Veronica Ananta Wikrama TD, SE, MSc. Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, riset berintegritas, menyusun kuesioner secara etis dan profesional, dengan narasumber, Dr. Holly Deviarti, SE, MBA, PhD, Cert, DA. Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, integrasi AI dan Big Data dalam pengelolaan resiko dan kepatuhan akuntansi, dengan narasumber, Dr. Francisca Hanita Rusgowanto Eskom, MAK, Cert, DA, Aloysius Heri Mukti, MSAK, PhD, Bagas Brian Pratama, Esther, AK, CAAT, Gede Teguh Prasetya Mutiwijaya, SE, AK, MAK, Ika Swasti Putri, SE, MAK, Dr. Haji Lesi Hertati, SE, MSI, AK, CA, CTA, ACPA, CAPF, CLAC. Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Desain Penelitian Modern, Strategi, Inovasi, dan Adaptasi Metodologi di Era Digital, dengan narasumber, Dr. Nicholas Renaldo, SE, MM. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ini merupakan warta ICMA ya, pada minggu ini akan ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ICMA. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, perkenankan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari moderator yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Moderator kita kali ini adalah Bapak Muhammad Ilyas Junjunan. Mungkin Bapak Rifandi bisa di-share screen terkait CV dari Bapak Ilyas. Yang akan memandu pada moderator hari ini yaitu Bapak Muhammad Ilyas Junjunan. Beliau merupakan pengajar di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau tamatan tahun 2018, yaitu di bidang akuntansi manajemen dari Universitas Airlangga, ini merupakan S2-nya. Kemudian untuk gelar S1-nya di bidang akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Saat ini beliau sedang studi doktor di Universitas Erlangga Surabaya. Fokus penelitiannya eh, mengenai masalah tata kelola perusahaan, akuntansi manajemen, biaya strategik, akuntansi pendidikan, dan akuntansi sosial. Di saat ini mengajarkan akuntansi manajemen, akuntansi biaya, penganggaran, teori akuntansi, dan metode penelitian akuntansi dan statistika. Selanjutnya, Pak, turun ke bawah. Terkait karya ilmiah dan publikasi, sangat banyak yang beliau keluarkan. Tidak bisa diragukan lagi ya. Ada di Sinta 3, Sinta 2, dan masih banyak lagi. Akan saya bacakan karya ilmiah, mungkin publikasi penelitian di jurnal Eksplorasi Akuntansi, yaitu publish di jurnal Sinta 3 dengan judul Pengaruh Resistensi Laba, Kekuatan Laba, Konservatisme Akuntansi, dan Struktur Modal terhadap penilaian ekuitas. Studi empirisnya perusahaan sektor kesehatan dan terdaftar di BEI 2018 dan 2023. Kemudian ada publikasi penelitian di Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Bisnis dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan 2024. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena sangat banyak sekali penelitian yang beliau keluarkan. Sangat luar biasa moderator kita pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar, saya akan alihkan kepada moderator kita, kepada Bapak Muhammad Ilyas. Kami persilahkan. Suaranya belum terdengar. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar Bu Indrian? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bu Indriani selaku MC kita pagi hari ini sudah memperkenalkan saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, peserta webinar IJMA ya, yang senantiasa setia begitu ya dengan kami, yang sudi juga meluangkan waktunya bergabung bersama kami dalam acara yang penuh dengan keilmuan ini gitu. Tadi sudah saya dikenalkan oleh Bu Indriani. Terima kasih Bu. Saya Muhammad Ilyas Junjunan yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu pastikan dalam kondisi nyaman ya, tidak ada gangguan dari internet dan apapun begitu. Baiklah, hari ini Minggu ya, 22 Juni 2025 kita akan membahas salah satu topik yang bagi saya cukup menarik ya dan relevan, yakni menggunakan aplikasi penelitian untuk meningkatkan inovasi, menemukan novelty dalam penelitian ilmiah. Nah, tema ini menurut saya sangat krusial begitu ya dalam eh, Bapak Ibu ya, khususnya di bidang dosen begitu ya maupun mahasiswa yang mungkin seperti saya masih berjuang begitu untuk kelulusan gitu. Bagaimana publikasi penelitian kita itu layak gitu di jurnal baik nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Dalam hal ini Scopus. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita sudah eh, bersyukur karena sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Veronica Ananta Wikrama, yang akan menemani kita selaku narasumber tunggal ya pada webinar hari ini. Saya sapa dulu. Selamat pagi Ibu Veronica Ananta. Selamat pagi Pak Ilyas. Baik, sebelum kita masuk pada sesi materi, izinkan saya share
CV ya dari Ibu Veronica. Eh, Inilah Bapak Ibu kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Veronica Ananta Wikrama ya, merupakan seorang dosen dan profesional akuntansi yang memiliki kompetensi kuat saya rasa di bidang akuntansi keuangan, perpajakan, audit, dan analisis laporan keuangan. Beliau merupakan lulusan Magister Sains Akuntansi dari Universitas Gajah Mada tahun 2017 dan sarjana akuntansi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di tahun 2014. Beliau dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, kerja keras, komunikatif, dan mampu bekerja secara individu maupun dalam tim. Uh, Selanjutnya, Ibu Ananta ini menjabat sebagai dosen di Politeknik Negeri Pontianak saat ini sejak Desember 2020. Beliau mengampu di beberapa mata kuliah, diantaranya akuntansi keuangan daerah, akuntansi multimedia pada lembaga publik, analisis laporan keuangan, dan audit kinerja. Sebelumnya juga beliau pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Surakarta atau di STIS dari tahun 2018 hingga 2020 dengan fokus pada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, serta matematika bisnis dan statistik. Pengalaman profesionalnya beliau di bidang audit diperoleh saat bekerja sebagai staf audit internal di PT Stindo Anugerah Sejahtera ya, di mana beliau bertanggung jawab mengaudit berbagai proses bisnis, perusahaan menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait perpajakan, piutang, arus kas, serta prosedur akuntansi hingga menyusun laporan audit dan memfasilitasi rapat akhir audit. Selain aktif di dunia akademik dan profesional, Ibu Ananta ini juga aktif dalam organisasi. Beliau menjabat sebagai sekretaris ISMA ya, Ikatan Cendekiawan Akuntansi, Muda Akuntansi untuk periode 2021 hingga 2024. Dan beliau juga sekretaris untuk ya tempat uji kompetensi sejak Oktober 2023 dan merupakan apa ini, pengelola jurnal gitu ya di Politeknik Negeri Pontianak sejak Januari 2023. Baik, itu beberapa profil dari narasumber kita, Bapak Ibu. Selamat datang ya, dan saya terima kasih sudah hadir Ibu Veronica, sudah membersamai kami semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada beberapa aturan teknis yang ingin saya sampaikan. Pertama, pastikan selama materi atau kegiatan berlangsung, mikrofon Bapak Ibu semuanya dalam keadaan mute ya, uh, di off kan. Kemudian ketika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui raise hand atau diketik pada kolom chat ya, yang ada di aplikasi Zoom kita ini. Dan webinar kita pada pagi hari ini akan direkam dan materinya akan dibagikan secara bersamaan begitu ya, nanti oleh panitia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari untuk sesi materinya. Saya persilakan kepada Ibu Veronica Anantawikrama untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Elias atas waktunya. Hari ini saya diminta oleh ICMA untuk menyampaikan mengenai cara menemukan novelty ya menggunakan aplikasi ya. Hari ini sharing saja ya Bapak Ibu karena kan kita sama-sama sudah pernah riset ya, sama-sama di bidang yang sama. Tentunya kita saling sharing untuk meningkatkan pengetahuan kita bersama dalam hal riset. Di sini mungkin kita fokuskan ke novelty saja karena nanti kan untuk berikutnya, untuk sesi-sesi berikutnya ada yang akan menyampaikan lebih lanjut mengenai
lebih banyak lah bagian-bagian dari penelitian yang bisa bermanfaat untuk penulisan kita untuk yang lebih baik kualitasnya ya. Jadi tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitas ketika kita menulis riset. Ya, mengenai teknik mencari novelty dan juga state of the art ya saling berkaitan. Ini di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa teori, kemudian kita akan pindah ke bagian aplikasinya sebentar untuk kita praktekkan sebentar ya. Saling sharing saja. Kalau misalkan ada yang kurang juga Bapak Ibu boleh menambahkan sekiranya hari Minggu yang harusnya mungkin Bapak Ibu masih menikmati liburan, tapi disisakan untuk belajar bersama. Sungguh luar biasa hari ini Bapak Ibu yang mengikuti acara pada hari ini. Ya, untuk yang pertama mengenai penelitian ya, mungkin kalau Bapak Ibu dosen sudah sangat terbiasa untuk membuat penelitian, entah itu penelitian kuantitatif, kualitatif, untuk bisa mengisi BKD ya, mengisi sister. Nah, sebagai syarat kita kan kalau dosen itu harus ada gitu ya. Entah itu di Sinta berapa, entah itu di jurnal internasional, entah itu bukan Sinta yang ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya dari jabatan yang biasa ya, dari asisten ahli sampai ya jadi lektor kepala, pastinya kan kebutuhan penelitiannya itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, pasti ada yang kita tulis ya, entah itu per tahunnya untuk mengisi BKD ya. Nah, yang kita tulis biasanya kalau dosen itu pasti ada topik topik khusus yang biasa kita tulis ya. Itu untuk istilahnya kalau kita fokus pada satu bidang, maka bidang itu bisa kita kembangkan lebih lanjut, lebih banyak ya, tentunya lebih baik. Misalnya kita fokus pada satu bidang pajak, karena kita terbiasa untuk meneliti pajak ya, kita tahu banyak teori-teori tentang pajak, kita update semua hal tentang pajak. Beda halnya kalau hari ini pajak, besok audit ya, besok pindah lagi ke keuangan, besok pindah lagi. Mungkin semuanya kita tahu, tapi itu hanya sedikit-sedikit gitu. Makanya disarankan memang ada satu topik khusus yang dikuasai oleh kita, jadi satu aja tapi mendalam. Ya, kita fokus di situ, kita kembangkan satu topik itu. Nah, dari situ kita akan update misalnya kalau kita biasa misalnya biasa meneliti tentang fraud gitu ya. Fraud itu kan yang mempengaruhi fraud itu bahkan dari sebelumnya Triangle sampai Pentagon dan sebagainya itu kan perlahan-lahan dia bertambah ya mengenai teori-teorinya itu akan kita lebih update. Lain halnya kalau kita pindah-pindah tadi. Itu kelebihan kalau misalnya kita pilih satu bidang topik saja. Nah, setelah itu, bagaimana kita tahu bisa mendapatkan topik yang tepat? Ya, tentunya dengan membaca. Ya, se seada-adanya sebuah aplikasi, tetap kita harus membaca. Bukan berarti kita dibantu aplikasi lalu tidak membaca ya. Pada dasarnya kita harus membaca, apalagi dosen ya, mahasiswa kita banyak untuk bisa kita pandu istilahnya. Jadi ketika dosennya itu bisa membaca, mahasiswanya juga harus bisa membaca. Nah, di sini mengenai state of the art, ini sumbernya juga harus yang istilahnya kredibel, bagus ya. Kalau misalnya tidak bagus, itu bisa menyesatkan karena secara teori kan kurang tepat. Ya, jadi kita harus mencari sumber-sumber yang bisa membantu kita meneliti dengan lebih baik dengan hasil yang lebih baik. Nah, dari sumber yang sudah kita kumpulkan mengenai satu topik tadi, nanti kita bisa menemukan novelty dan research gap yang kita temukan dari beberapa sumber tadi. Novelty ini diperlukan nanti ketika kita membuat sebuah penelitian baru, apa yang baru dari situ gitu. Tentunya apa yang baru dari mahasiswa kita dengan apa yang baru dari kita kan berbeda. Kalau saya bilang ke mahasiswa itu ada kalanya saya bilang ke mereka nggak usah aneh-aneh dulu ya, karena ada mahasiswa itu kan macam-macam secara kemampuannya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan mereka. Beda dengan dosen yang mungkin secara strata pendidikan sudah tinggi, jadi silahkan kalau ingin menambahkan yang lebih misalnya mau menambah variabel ya, tidak hanya dengan sampel gitu.
atau dengan teknik analisis yang berbeda atau teknik art yang berbeda, itu silahkan digunakan. Kemudian untuk ResearchGate ini mungkin ada perbedaan untuk penelitian sebelumnya, hasil-hasilnya silahkan dikembangkan dengan penelitian yang baru atau teknik yang lebih baik ya, dengan alasan-alasan secara teori yang lebih baik. Ya, selanjutnya kalau misalkan ada call of paper misalnya ya, apa yang kira-kira ini di sini kita tidak hanya melihat apa yang kita inginkan, apa yang kita suka. Kalau misalkan Bapak Ibu membidik satu jurnal misalnya ya, kita harus tahu jurnal itu interest di bidang apa. Jurnal itu menginginkan tulisan yang seperti apa. Nah, di situ kita harus fokus di situ, karena setiap jurnal itu tentunya preferensinya berbeda. Kalau misalnya ingin di satu jurnal, silahkan diketahui di situ bidangnya apa, kemudian tulisannya, tipenya, formatnya, ketentuannya, mungkin penulisan citasinya, silahkan disesuaikan dengan jurnal yang Bapak Ibu bidik. Kemudian yang kedua, motivasi atau background ada ya. Ini di sini kita bisa cari alasan atau motivasi apa yang bisa membuat penelitian kita itu benar-benar bermanfaat atau dibutuhkan saat ini. Ya, kalau kita mau yang bagus kan tentunya yang bisa dikaitkan dengan hal yang sekarang gitu kan. Yang misalnya emergency di research kita itu apa gitu. Update topik yang sekarang lagi hits apa. Kalau sekarang mungkin AI, ya, boleh ditambah AI dengan topik yang Bapak Ibu biasa gunakan, bisa nggak kira-kira digabungkan dengan AI? Misalnya seperti itu. Ya, apa yang baru? Kalau misalkan itu idenya di situ, kita tinggal cari aja sumber-sumbernya yang berkaitan dengan itu, kita baca, nanti ide itu akan mengalir. Ya, akan lebih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Selanjutnya, tujuan dari researchnya. Di sini masalah yang kita mau teliti itu apa, gitu ya. Masalah yang kita teliti itu apa? Yang pertama, kemudian metodenya apa, kemudian yang ketiga adalah kontribusinya apa. Ya, kalau misalnya sudah ada masalah, berarti tinggal kita lihat untuk metodenya yang akan kita gunakan itu apa. Apakah sama dengan literatur review yang terdahulu? Ataukah kita akan membuat metode yang lebih baik ya misalnya ya mungkin yang dari terdahulu nih kurang nih gitu kan kemudian kita telusuri misalnya oh yang ini misalnya di masa COVID sama tidak COVID sampai sekarang setelah COVID misalnya gitu ya. Ini harusnya dibagi dengan tahun yang berbeda karena mereka memiliki penerapan yang berbeda kok yang ini disatukan misalnya seperti itu. Kalau misalnya metodenya mau yang baru. Atau mungkin biasanya kita kan terbiasa menggunakan SPSS yang biasanya oh mau menggunakan Stata atau PLS ya untuk metode penelitian alatnya juga baru. Kemudian untuk sampelnya, oh mungkin sampelnya yang terdahulu masih menggunakan satu perusahaan saja. Ini akan dibuat klaster beberapa jenis perusahaan gitu ya berbeda-beda. Jadi akan berbeda-beda hasilnya. Itu kan sesuai dengan tujuan penelitian dari Bapak Ibu. Kemudian kontribusinya apa? Ketika sudah seperti itu, hasilnya nanti digunakan itu fungsinya untuk apa? Karena kan penelitian tuh harus ada manfaatnya ya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya buat apa gitu ya? Kayak kalau misalnya hasilnya ada yang tidak berpengaruh semua, tidak berpengaruh kok diteliti itu mau buat apa gitu kan? Kita kan membuat penelitian itu supaya tahu misalnya oh yang ini berpengaruh berarti kita harus fokuskan dari faktor yang ini. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai topik di sini apa yang kita di sini kan saya akuntansi ya. Kalau di akuntansi itu di keuangan khususnya itu secara perkembangan memang dia sudah sangat banyak penelitiannya. Maka dari itu biasanya kita sering lihat ada moderasi gitu, intervening dan sebagainya. Lain halnya kalau misalnya di akuntansi yang kayak sektor publik itu belum begitu banyak ya, jadi masih bisa digali lagi mungkin dengan acuan dari akuntansi keuangan tadi. Itu masih bisa. Nah, ini bisa dikaitkan dengan topik-topik yang sekarang seperti digitalisasi misalnya ya, ya kayak kalau sekarang kan sudah AI dan sebagainya, itu bisa dikaitkan di situ. Kemudian untuk
bisa digabungkan juga dengan militer atau politik gitu ya. Kemudian sustainability ya, ini sustainability CSR ya. Itu kan banyak sekali sekarang yang akuntansi hijau gitu ya, akuntansi biru. Itu kan bisa digali lagi untuk yang topik-topik yang sekarang mungkin lagi istilahnya sedang hits gitu ya. Kemudian riset yang baik itu adalah riset yang lebih spesifik, kita fokusnya di mana gitu ya, tidak bercabang-cabang kemana-mana. Kalau misalnya kita mau meneliti mengenai sustainability, silahkan ke sustainability saja, fokus di situ. Nanti ingin fokusnya di beberapa variabel apa yang baru di situ. Kemudian fokusnya lagi itu tidak hanya fokus pada variabel akuntansi saja, bisa dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain ya. Namanya kebaharuan ya. Tadi bisa dicontohkan misalnya dikaitkan dengan politik, misalnya ya, militer mungkin ya. Kalau politik itu seperti apa politik yang sekarang ada di Indonesia, misalnya kalau mau yang mudah ya, tidak dikaitkan dengan negara lain, masih dalam Indonesia, itu juga masih jarang untuk dilakukan. Tapi kan misalnya kita di bidang akuntansi itu bisa dikaitkan dengan bidang-bidang yang lain mungkin. Itu kan baru lagi ya di situ. Kemudian mengenai pengembangan riset itu kita juga harus lihat apa yang sekarang itu sedang istilahnya dibutuhkan dan juga apa yang bisa kita gabungkan di situ. Misalnya saya ini kan di akuntansi, tidak mungkin saya meneliti tentang kesehatan gitu kan. Berarti kan masih tetap di topik akuntansi. Misalnya saya fokusnya di audit ya, maka saya akan kaitkan dengan itu dengan apa yang ada sekarang yang lagi misalnya berkembang apa gitu kan. Jadi silahkan masih dikaitkan dengan topik Bapak Ibu yang sekiranya masih dalam kemampuan Bapak Ibu, tidak memasakkan topik yang kita tidak paham. Akuntansi pun kalau misalnya saya itu misalnya di keuangan saya mungkin kurang kurang paham mengenai sektor publik, misalnya seperti itu. Atau saya kurang paham dengan pajak karena saya ada di keuangan gitu ya. Jadi silahkan dikaitkan dengan Bapak Ibu masing-masing. Jadi ketika analisis nanti pembahasan dan sebagainya, pengetahuan, ilmu sekalian itu bisa masuk ke hasil riset tadi dengan baik ya. Jadi tidak mengada-ada. Tapi kalau Bapak Ibu suka challenge, silahkan. Tidak masalah, asal memang belajarnya itu benar gitu kan. Kemudian visualisasi atau hubungan antar topik dengan variabel akuntansi di sini. Jadi kalau misalkan kita sudah menemukan topik itu benar bisa harus dikaitkan dengan variabel-variabel akuntansi. Jadi memang ada hubungannya ya, tidak diada-adakan. Kalau misalnya politik di akuntansi, misalnya aturan di akuntansi itu berubah karena politiknya juga berubah. Misalnya pajaknya berubah, gitu, aturan pajak berubah ternyata karena ada aturan baru dari pemerintah. Itu kan bisa diteliti juga. Nanti dari laporan keuangan dan sebagainya kan bisa dilihat lagi. Kemudian di sini tidak hanya topiknya research novelty-nya ya, sumbernya juga harus berkualitas. Kalau sumbernya itu tidak berkualitas, yang kita baca ini salah gitu ya. Kan kadang kita ketemu tuh jurnal-jurnal terbit, iya terbit. Tapi ketika kita baca dia eh, tahulah Bapak Ibu ya, misalnya bagian-bagian research itu kan dari novelty, kemudian metopennya segala macam itu kan ketika disampaikan di dalam satu artikel itu kan harusnya sesuai dengan kualitasnya. Tapi ada kalanya hal-hal seperti itu ketika kita baca ada mungkin di jurnal-jurnal yang mungkin belum terakreditasi Sinta dan Index dan sebagainya itu kan secara kualitas masih kurang. Jadi memang Bapak Ibu lebih baik mencari sumber-sumber yang berkualitas ya. Kalau misalnya sumbernya sudah berkualitas, secara metode kan tepat gitu ya. Harapannya secara metode tepat, secara teori juga tepat karena dia sudah diterbitkan di jurnal yang bagus. Dari situ kita baca sumbernya sudah tepat, jadi kita secara pengembangan juga akan lebih tepat ya. Jadi tidak tersesat istilahnya karena sumbernya juga tepat. Nah, di sini mengenai sumber
Sumber bisa menggunakan systematic literature review. Jadi kalau misalnya kita mencari sumber-sumber itu akan lebih baik kalau eh, kita atur, kita kelompokkan mana misalnya saya mau meneliti audit gitu ya. Kemudian audit itu masih nanti kan bagiannya banyak ya. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi di bagian ini gitu ya. Ada mungkin fraud itu kan juga ada hubungannya nanti. Nah, mana yang akan menjadi spesifikasi penelitian Bapak Ibu? Kalau misalkan tertarik, kita ambil aja yang bagian fraud gitu kan. Fraud ini akan dikembangkan lagi, mau digabungkan dengan variabel apa dan ingin meneliti apa nanti secara sistematik. Nah, aplikasi yang bisa digunakan untuk sekarang bisa menggunakan Elicit, AI, atau Fish Viewer, atau Publish and Paris. Nah, kalau misalkan Elicit, AI ini tipe ya, seperti AI pada umumnya. Jadi, tinggal eh, Bapak Ibu tanya saja kebutuhan dari Bapak Ibu apa gitu kan, dia bisa tampilkan. Tapi perlu di cross check lagi, karena kan tergantung mereka ini kan tergantung dari permintaan kita seperti apa. Kalau fish viewers ini kita bisa lihat nanti secara warna ya. Kalau Bapak Ibu upload semua sumber, kemudian nanti ternyata ada warna yang masih sedikit, yang merah, misalnya yang hijau atau yang biru gitu kan, yang masih sedikit itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk meneliti, ya, karena berarti kan penelitiannya masih sedikit yang meneliti itu. Nah, kalau misalnya udah merah terang, oh, udah banyak, berarti Bapak Ibu silahkan kembangkan aja yang warnanya masih biru atau hijau. Nah, untuk publish and perish ini nanti ini juga bermanfaat untuk sumber-sumber yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Nanti Bapak Ibu bisa cari itu bisa satu topik saja full, bisa Bapak Ibu search langsung semuanya muncul dari situ, bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan penelitian. Jadi lebih mudah, tidak dicari satu-satu. Ya, jadi satu topik langsung muncul semuanya, bisa Bapak Ibu gunakan untuk literatur review dan Bapak Ibu baca untuk menentukan novelty, research scope, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk publish and perish ya, nanti bisa diperlihatkan setelah ini ada beberapa sumber ya untuk Google Scholar, bisa juga ada Scopus. Cuman biasanya kalau yang lebih bagus itu berarti berbayar ya. Kalau yang tidak berbayar nanti bisa menggunakan dari Google Scholar aja. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin bisa saya tunjukkan langsung saja. Nah, yang pertama, saya akan perlihatkan, mungkin Bapak Ibu bisa, ini sharing saja ya. Biasanya kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari atau kalau paper atau topik-topik khusus, Bapak Ibu bisa cari misalnya di Google seperti ini. Bapak Ibu cari aja, ambil Emerald kalau for paper. Nah, seperti ini, silahkan diklik. Nah, di sini akan banyak pilihan. Cuman kalau misalkan Bapak Ibu ingin tipenya ada case study atau jurnal bisa dipilih atau semuanya. Kemudian untuk subjek ini kan ada banyak pilihan ya. Kalau saya misalnya di akuntansi, silahkan pilih akuntansi di sini. Kemudian di-apply saja. Nah, di sini ada banyak topik tentang akuntansi. Bisa juga nanti kalau Bapak Ibu ingin salah satunya, bisa nanti submit di sini ya. Di sini kan ada banyak topik-topik yang menarik di sini. Ini jelas topik-topik yang masa kini istilahnya ya. Ini yang sangat menarik karena kita carinya di Emerald ya. Bapak Ibu juga bisa, nggak harus di sini nanti Bapak Ibu kalau mau upload ya. Di sini kan istilahnya kita cari ide-ide saja kalau mau. Nah, misalnya ini ada sustainability auditing assurance ya. Di sini berarti ada audit, ada sustainability di sini. Misalnya Bapak Ibu tertarik sama ini bisa diklik. Nah, ini ada penjelasannya secara introduction.
bisa Bapak Ibu baca dan list of topic areanya. Nah, ini kan topiknya banyak nih. Dari berbagai macam topik ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tertarik salah satunya, gitu ya. Salah satunya yang mana, gitu. Nah, salah satunya ini bisa Bapak Ibu ambil. Nah, boleh nanti di-upload di sini ya, di-submit di sini, boleh juga di jurnal yang lain yang Bapak Ibu inginkan. Ini sangat menarik karena ini kan secara sumber cover papernya kan di Emerald ya, istilahnya kan sudah terindeks secara internasional. Jadi Bapak Ibu bisa lihat topik-topik yang masa kini yang kira-kira menarik atau dibutuhkan banyak jurnal internasional gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ambil salah satu yang mungkin menarik bagi Bapak Ibu ya, salah satunya di sini boleh ambil yang di bawah yang bagian topik ini ya, bagaimana budgeting misalnya kalau Bapak Ibu di bagian akuntansi mengenai penganggaran ya, bisa juga ambil dari sini. Nah, ini misalnya kita ambil sustainability budgeting. Misalnya ya. Kalau Bapak Ibu mau cari sumbernya, bisa dicari mengenai sumber-sumber ini. Kalau mau praktis bisa juga cari di Publish and Perish. Ya, sebentar. Nah, ini untuk Publish and Perish. Cuman ini harus diinstal ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin diinstal dulu untuk Publish and Perish-nya. Kalau sudah Bapak Ibu bisa gunakan, misalnya di sini kan saya nyari tentang misalnya tadi kan udah ketemu, misalnya pengen audit gitu ya, bisa dicari di sini di search. Nah, nanti bisa muncul sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cari. Kalau sudah ya. Nah, ini nanti kalau sudah ini akan dalam waktu singkat dia akan menemukan beberapa sumber yang bisa kita gunakan untuk eh, penelitian dari Bapak Ibu. Di sini tadi misalnya saya kan nyari tentang audit. Nah, berarti di sini ada beberapa sumber. Ini untuk nama-namanya, ya. Ini untuk judul-judulnya, ini untuk tahunnya, kemudian ini untuk publikasinya di mana, ya. Kemudian ini tipenya. Kalau Bapak Ibu pengennya bisa baca, berarti Bapak Ibu cari yang PDF yang seperti ini, ya. Ini bisa dibuka nanti langsung ke sini kalau Bapak Ibu ingin membaca, ya. Jadi bisa langsung ke alamatnya. Ini kalau Bapak Ibu klik bisa langsung ke alamatnya langsung untuk bisa dibaca. Kemudian ini berarti buku. Ini kalau Bapak Ibu klik masing-masing bisa langsung ke sumbernya. Jadi bisa dibaca langsung di sumbernya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih sedikit lagi bisa di sini. Ini kan saya klik 200 ya jumlahnya ya. Jadi jumlahnya yang muncul ya 200 gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin cari yang lain bisa juga. Ini kan saya clear misalnya. Nah, cari yang lain juga bisa. Di sini kan ada pilihan, mau dari penulisnya, misalnya Bapak Ibu ingin penulis khusus atau namanya publikasinya dari mana atau judulnya dari mana. Untuk kata kuncinya bisa ditulis di sini. Untuk judulnya ya, kalau yang ini, yang keyword ini asal dari kata aja, tidak harus di judul, bisa juga dari badan artikelnya, bisa kita cari. Semuanya ada di
sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari di sini ya, untuk Publish and Paris ini ada pilihannya ya, Bapak Ibu ya bisa menggunakan dari Google Scholar, bisa juga Scopus. Cuman kalau yang Scopus nanti berbayar ya. Kalau yang ini kan masih terbatas di Google Scholar saja, jadi tidak perlu bayar kalau yang ini. Ya, jadi nanti menyesuaikan saja sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dibaca satu persatu. Ini kan langsung satu. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu. Ini bahkan dari Emerald pun ada. Ya, kalau Bapak Ibu pingin. Springer pun ada. Ya, Willy dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat nih sumber-sumbernya. Elsevier dan sebagainya. Ini kan bagus-bagus. Ya, jurnal internasional semua. Jadi secara sumber dia oke. Sesuai dengan pilihan dan kebutuhan dari Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya, Bapak Muhammad Ilyas, saya kembalikan. Ini pakai program Bu ya? Sorry sorry. Ini pakai program atau Baik, eh, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa, Ibu Veronica Ananta, mulai dari konsep tadi ya, bagaimana menemukan novel di dalam penelitian, kemudian masuk ke dalam tadi praktik sedikit mengenai salah satu aplikasi ya Bu ya tadi ya, yang ada beberapa tadi yang saya catat ada Elicit, AI, Fast Viewer, sama Baptist or Paris. Nah, tadi yang dicontohkan itu adalah Baptist or Paris Bu ya, kalau tidak salah itu. Menemukan apa ide atau apa judul-judul yang menarik melalui database Scholar tadi. Baik, selanjutnya ini adalah sesi diskusi. Bapak Ibu silakan bagi yang berkenan ingin bertanya eh, bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Kami persilakan Bapak Ibu. Bagaimana Ada yang Bapak Ibu? bertanya? Apa ada pertanyaan? Eh, Mungkin bisa saya awali Bu Veronica sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya mungkin masih bertanya. Tadi menarik yang disinggung beberapa aplikasi mengenai apa tadi itu Fast Viewer, Publish, dan Corperis ya, sama AI atau Elicit ya. Nah itu apa ya? Secara perbedaan atau penggunaan itu kefungsinya apa ya Bu ya? Tadi itu yang ada 4 aplikasi. Mungkin untuk memicu Bapak Ibu saja bertanya. Ya, kalau misalnya Elicit atau AI itu kan dia masih terbatas AI seperti pada umumnya ya, berarti membantu saja. Misalnya Bapak Ibu ingin topik apa yang menarik, biasa ditanyakan seperti biasa. Topik yang kira-kira menarik apa, kemudian sumber-sumbernya kan bisa ditanyakan ke AI secara khusus. Cuman kalau AI itu kan terbatas, kadang mereka juga, kadang AI itu kalau kita kata tanyanya atau kalimat yang kita buat untuk memerintahkan tidak tepat kan dia juga memberikan sumbernya juga tidak tepat. Jadi harus tepat juga untuk memberikan kata-katanya. Nah, kalau Fast Viewers itu misalnya ya, misalnya Bapak Ibu kan sebentar saya lihat kan. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada satu pertanyaan Ibu di kolom chat oleh Pak Chandra. Jadi saya bacakan bagaimana menghasilkan artikel dengan Fast Viewer. Bagaimana memilih topik di Fast Viewer. Mungkin. Ya, kalau topik misalnya ya, kalau di Fast Viewers itu kalian cari yang warnanya itu masih di Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kalau misalnya sudah memasukkan sumbernya itu, berarti nanti Bapak Ibu tinggal cari aja sesuai warnanya.
Kalau misalnya warnanya itu masih merah terang, berarti banyak itu yang meneliti. Ya, jadi silahkan ambil saja yang warnanya itu masih biru atau hijau. Jadi sedikit item yang berkumpul di situ. Jadi secara tahun nanti bisa dilihat mana yang misalnya masih belum banyak diteliti, gitu loh, masih belum banyak. Jadi silahkan lihat warna-warnanya yang biru atau hijau di situ. Nah, nanti yang menarik yang mana kan bisa diambil salah satu, salah dua, ya silahkan dibaca, kemudian dikembangkan kembali. Itu hanya membantu saja ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang namanya aplikasi itu membantu saja. Pada akhirnya yang memutuskan tetap rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian untuk memutuskan judul mana yang mau dipakai ya. Kalau misalkan tadi saya nyontohkan itu kenapa saya pilih Emerald tadi yang saya contohkan sebagai topik karena secara kualitas dia bagus gitu ya karena dia sudah masuk jurnal internasional. Nah, topik-topik di situ berarti baru secara internasional. Nah, Bapak Ibu atau rekan mahasiswa sekalian bisa cari topiknya dari situ ya. Kalau yang di First Viewers itu kan harus ada sumber-sumbernya yang kita upload ke dalam aplikasi dulu. Nah, kalau misalkan kita nyarinya itu dari yang tidak punya apa-apa, misalnya tidak punya sumber apapun, ya, di dalam berarti kita harus nyari secara topiknya itu ya dari tadi topiknya dulu, baru kita cari sumber-sumbernya tadi, ya. Oh ya, ini ada yang minta voice viewer ya. Sekalian saya share ya yang voice viewernya tadi. Tadi baru saya buka voice viewernya. Nah, kalau ini untuk aplikasi yang host viewer. Nah, di sini eh, berarti dalam istilahnya kita sudah tahu istilahnya kita sudah tahu topik apa yang kira-kira mau kita teliti ya. Misalnya mau meneliti tentang pajak, sudah ada sumber-sumber yang sudah istilahnya kita cari secara banyak. Cuman kita belum tahu nih secara mengerucutnya, secara spesifiknya kita mau meneliti tentang apa. Maka dari itu kalau misalnya tadi di awal kan dijelaskan ya, kalau kita harus meneliti secara spesifik itu adalah penelitian yang lebih baik, bukannya masih secara umum ya. Maka dari itu kalau misalnya kita mau meneliti secara spesifik, berarti kita butuh bantuan lagi untuk bisa menentukan kira-kira kita akan meneliti itu topik tentang apa ya? Misalnya audit, oh saya mau fraud tentang triangle nih, masih triangle nih gitu kan. Kemudian pajak, kalau pajak tentang apa? Pajak kan banyak gitu loh. Pajak yang mana gitu. Jadi kita harus menentukan mana yang lebih spesifik. Nah, bagaimana kita menentukan yang lebih spesifik? Nanti bisa dibantu oleh aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, misalnya di sini kita menggunakan aplikasi Voice Viewer ya. Di sini kita bisa pilih create. Kalau mau open berarti itu sudah punya ya. Kalau belum punya berarti ya kita pilih yang create ya. Berarti kita pilih yang create karena belum punya aplikasi yang belum punya data-data yang kita gunakan di sini. Karena belum punya, berarti kita pilih create. Nah, di create ini ada beberapa pilihan, ya. Ada 3 pilihan, yaitu yang pertama itu buat dari network data, yang kedua buat dari bibliografik, yang ketiga buat dari teks data. Nah, ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Mau dari sumbernya atau network langsung, atau kita sudah punya, ya. Kalau misalnya kita sudah punya sumber-sumbernya, bisa juga menggunakan dengan bibliografik data. Di sini kalau misalnya juga Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian menginginkan mengenai sumber-sumber yang lebih mengenai keyword dan sebagainya itu bisa pilih yang kedua ini. Kemudian kita next. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi ya. Ada 3 pilihan, yaitu read data drop API atau database file atau manager file. Nah, kita pilih yang
Kedua, read data from bibliographic karena tadi kita pilih bibliographic. Kemudian kita next. Nah, di sini kita cari sumber-sumber yang sudah kita eh, sediakan gitu ya. Yang sudah kita sediakan itu di mana? Nah, yang sudah disediakan bisa dicari foldernya ya. Jadi folder yang sudah berisi mengenai sumber-sumber dari Bapak Ibu yang digunakan oleh Bapak Ibu ya. Bisa dipilih sumber-sumbernya yang mana. Mohon maaf, di tempat saya tidak terlihat ya posturnya Oh, ya. perubahan. Iya. Oh, nggak mau merekam ini berarti ya? Berarti cuman sampai mana? Yang kebuka boxnya nggak kelihatan? Putih saja, Bu. Ya, Baru kelihatan tampilan secara awal. ya tampilan awal. Oh, tampilan awalnya saja ya. Atau mohon maaf di share screen saja, Bu. Bukan Share screen. share screen. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Nah, jadi nanti kan kita pilih grade. Di sini ada pilihan, beberapa pilihan ya. Pilih yang map based on network, bibliographic data, atau text data. Nah, kita pilih yang map based of bibliographic data karena sudah ada data yang kita punya. Nah, di sini kita next, kemudian kita pilih read data bibliographic karena tadi bibliographic ya. Kita pilih ini yang kedua. Kemudian kita cari yang sudah ada ya. Yang sudah ada kita simpan di mana? Kita cari. Sepertinya data saya tidak ada di sini. Jadi nanti eh, upload saja Bapak Ibu kalau misalnya punya Mendeley ya itu kan ada Bapak Ibu sudah kumpulkan di Mendeley-nya. Saya rasa sudah terbiasa dengan Mendeley ya. Nah nanti di situ bikin jadi data RIS di sini silahkan di-upload saja. Nah upload saja nanti di sini. Kemudian di next ya, di next nanti akan muncul gambar kurang lebih, bentar.
Nanti ketika sudah di run, kurang lebih akan ada data gambarnya seperti ini ya. Ini kan ada yang warna ungu, merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, ini masing-masing itu ada artinya ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau misalkan di sini banyak sumbernya ya. Dia berarti merah sudah sering diteliti dan dia sumbernya yang ada di sumber Bapak Ibu itu banyak. Maka dari itu dia titik-titiknya banyak nih, bagian-bagiannya. Nah, kalau yang ungu berarti dia juga ada bagian-bagiannya ini setiap bulat-bulatan nih ada tentang misalnya bisnis finance account itu satu gitu ya. Finance manager satu. Nah, coba kita cari yang warna hijau atau biru ya. Di sini misalnya kita ambil yang warna biru yang belum banyak ya. Dia secara sumber yang sudah dikumpulkan itu banyak. Bisa dicari itu misalnya yang menarik yang mana ya? Mungkin tentang decision support system. Nah, di sini kita mungkin akan meneliti terkait dengan hubungannya dengan decision support system. Ambil aja salah satu, kemudian sumber-sumber bisa kita ambil yang tadi diupload, tapi ambil yang terkait ini saja, ya, untuk kita mencari topik atau tema yang akan kita teliti lebih lanjut, ya. Kalau misalnya mau cari sumber lagi yang tentang ini, nah kita bisa cari, kita lengkapi dengan publish and perish tadi ya. Ketika kita sudah tentukan misalnya di sini kita ambil decision support system ya yang berhubungan dengan accounting. Nah, di sini sudah kita tentukan topik khususnya, barulah kita cari di publish and perish-nya. Di publish and perish yang tadi kita sudah gunakan ya di sini. Nah, di sini nanti tinggal dicari sumbernya. Nanti akan muncul lebih banyak lagi terkait itu tadi. Ya, jadi dipetakan dulu topiknya mau apa pakai Voice and Viewers. Kalau sudah jadi, boleh dicari sumbernya pakai Publish and Perish. Jadi saling melengkapi, gitu ya. Kalau topik di sana sudah pasti, baru kita ambil di sini. Itu kalau mau pakai Voice and Viewers. Nah, kalau mau pakai misalnya langsung dari Emerald tadi pun bisa, nanti bisa dipakai di sini. Ini ini fungsi secara kita mencari novelty ya Bapak Ibu. Bisa juga Fast Viewers itu untuk menganalisis penelitian ya. Biasanya penelitian kualitatif yang menggunakan. Cuman kita konteksnya di sini kan konteks mencari novelty ya, bukan untuk meneliti hasil atau kita bikin satu penelitian untuk dipublish ya. Jadi secara fungsi yang kita gunakan di sini si fast viewer tadi untuk membantu saja untuk topiknya kita mau apa ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan fast viewer untuk analisis untuk jurnal ya, mau bikin satu artikel diterbitkan silahkan. Cuman kan ini fokusnya kita mau menentukan novelty saja, bukan untuk menganalisis membuat satu artikel menggunakan alat fast viewers ya. Jadi di sini hanya khusus untuk tahu topik-topik apa saja yang kira-kira belum banyak diteliti. Itu saja. Jadi bukan untuk analisis kualitatif ya. Jadi berbeda. Jadi fungsi dari aplikasi tadi bisa digunakan beberapa hal. Bisa juga biasanya itu kalau untuk penelitian kualitatif itu fungsinya seperti SPSS dan yang lainnya biasanya itu untuk analisis penelitian mengenai satu topik, mereka literatur ya, literatur, kemudian kita buat satu artikel itu bisa biasanya. Cuman di sini konteksnya kan kita cari novelty atau topik. Nah, ketika sudah ketemu topik satu dari visual tadi, nanti secara secara pelengkap bisa dicari lagi di Publish and Perish ini untuk sumbernya ya, untuk sumbernya. Nah, tadi untuk misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan keduanya boleh ya. Atau mau menggunakan yang Emerald tadi juga bisa ya. Kalau dari Emerald sudah tidak menggunakan fosfor pun nggak apa-apa. Nanti dari Emerald langsung ke sini ya, langsung ke sini untuk sumber-sumbernya. Jadi kan lebih mudah gitu secara topik. Nah, terserah Bapak Ibu mau topiknya nyarinya seperti apa. Boleh boleh dari dua hal tadi atau boleh juga Bapak Ibu misalnya punya yang udah terlintas di benak Bapak Ibu cari kemudian baru masukkan ke sini pun boleh. Jadi aplikasi itu kan hanya membantu. Jadi tergantung Bapak Ibu mau mau apa
menggunakan yang mana itu terserah Bapak Ibu, atau bahkan tidak digunakan pun tidak masalah, karena fungsi aplikasi adalah membantu memudahkan. Kalau tidak mudah ya nggak usah gitu ya. Jadi itu saja untuk fungsi secara keseluruhan. Jadi tergantung Bapak Ibu mau memadu-madankan yang mana ya. Yang jelas kalau publish and perish itu untuk sumber-sumbernya ya nanti bisa dicari. Kalau fast viewer untuk menentukan nanti misalnya topiknya yang belum banyak diteliti itu yang mana, itu kan ada secara sumber. Nah, kemudian untuk Emerald tadi bisa dicari langsung secara topik sudah ada, silahkan diambil, itu boleh seperti itu. Silahkan Bapak Ibu gunakan yang mana yang kira-kira mudah atau menarik bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendukung penelitian Bapak Ibu kalau mau publish ya, silahkan digunakan. Ya mungkin itu dari saya Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Berarti saling melengkapi begitu, Bu ya, antara host viewers dengan publish or perish tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan juga praktiknya tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bu Devi yang meminta untuk melanjutkan praktik fast viewer karena terpotong oleh pertanyaan berikutnya. Oh, Baik, sudah tadi. ya sudah sekalian tadi. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu Veronica, ini dari Ibu Ayu Suryandari. Mungkin saya bacakan, tetapi nanti jika kurang jelas, mohon bisa langsung menyampaikan Bu Ayu Suryandari ya. Tadi sempat open cam. Bagaimana cara menuliskan di menu keyword POP agar dua atau lebih keyword ada dalam satu artikelnya. Ya, Begitu, Bu. oke. Untuk keyword kalau mau lebih tinggal diketikkan saja langsung Bu. Kalau misalkan mau dua ya langsung aja. Ya langsung aja diketikkan jejer. Jejer aja langsung. Jadi kalau misalkan Ibu pengen tidak hanya tentang audit tapi juga tentang fraud ya tulis audit, fraud gitu kan. Kalau misalkan Ibu pengennya audit fraud juga menggunakan diamond ya, diamond fraud silahkan ya atau triangle ya, silahkan diketikkan lagi secara jejer kemudian di enter. Nah, nanti secara spesifik dia akan memfilter lagi lebih yang khusus tadi lebih kecil. Ya, kalau misalnya tadi 200 kalau Ibu pengen lagi lebih spesifik ya berarti nanti mungkin hasilnya kurang dari itu. Ya, jadi kan keyword itu kan yang penting kata-katanya ada di dalam artikel itu. Kalau Ibu ketikkan saja tiga-tiganya, dia pasti muncul dari tiga-tiganya tadi untuk artikel. Kalau tiga-tiganya tidak muncul di artikel, ya dia tidak akan tampilkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jejerkan saja. Kalau Ibu pengen banyak kata, silakan diketikkan saja di keywordnya. Ya, begitu. Iya, begitu Bu Ayu Suryandari. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Ini saya lanjutkan masih pertanyaan di kolom chat. Eh, Ibu Rudiana Fibriani, apakah ada emerald yang gratis? Itu Bu Veronica. Apakah ada emerald yang gratis? Maksudnya untuk baca kah? Kalau untuk baca ada Bu, ada yang gratis, yang open publish itu ada. Ada yang berbayar, ada. Jadi tergantung artikelnya yang mana biasanya ya. Kalau misalnya Ibu bilangnya dari, misalnya maksudnya dari Publish and Perish tadi, kalau Publish and Perish itu kan di awal nanti ada pilihan mau Google Scholar atau khusus Scopus. Nah, kalau pilihnya Google Scholar biasanya bisa itu masih bisa diakses ya. Kalau ibu mau khusus Scopus, nah itu perlu berbayar. Kalau yang Scopus itu, cuma nanti Google Scholar pun masih bisa ada Emerald dan yang lain-lainnya, tapi yang tidak berbayar. Jadi yang masih bisa diakses gitu. Kalau pakai yang Publish and Perish tadi, kalau secara umum Emerald itu asal tidak open access biasanya gratis kalau ibu mau publish ya. Kalau misalkan mau baca, baca pun Emerald ada banyak pilihannya. Ada yang open access, ada juga yang berbayar. Biasanya tergantung dari tahun terbitnya itu. Kalau sudah lama biasanya udah di open. Jadi tergantung nanti dalam hal ini untuk Emerald gratis apa tidak. Tapi kalau untuk yang apa tadi topik-topik tadi itu bisa diakses saja, buka saja Bu. Itu kan tidak perlu bayar kalau untuk topik-topiknya tadi.
Kalau upload silahkan saja di submit kalau Bapak Ibu tertarik di situ ada ada deadline-nya kan deadline-nya itu terbit di tahun 2026. Ya, di 2026. Jadi masih ada waktu kalau sekarang Ibu mau submit di Emerald tadi. Bisa itu kalau misalnya tertarik. Ada topik-topik yang menarik kan tadi misalnya sesuai dengan bidang Bapak Ibu silahkan diambil saja. Ya, coba-coba istilahnya kan. Kalau misalkan belum pernah silahkan dicoba. Kalau sudah pernah ya berarti tinggal nyoba lagi gitu ya. Jadi silahkan dicoba-coba. Kalau misalkan menggunakan Publish and Perish tadi tinggal pilihan Bapak Ibu aja. Kalau Google Scholar nanti tergantung Google Scholar-nya ada nanti yang dari Elsevier pun ada ya. Itu nggak perlu berbayar. Cuman kalau di awal Bapak Ibu pengen Scopus, semuanya Scopus, nah itu baru berbayar. Ya, kalau untuk publish and perish tadi. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu aja, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, tapi saya rasa kalau Google Scholar saja sudah cukup bagus karena sumber-sumbernya sudah dari apa Emerald, Elsevier, ya, Science Direct dan segala macam. Jadi nanti tinggal topik yang Bapak Ibu inginkan ada di situ atau tidak. Ya, kalau misalkan pengen yang lebih lagi, pengennya Scopus semua, silahkan juga pilih Scopus semua juga nggak apa-apa, tapi berbayar tadi. Ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kembali ke kebutuhan Bapak Ibu untuk menulis gitu aja. Oke, saya kembalikan ke Pak Elias. Terima kasih Bu atas jawaban detailnya. Ini ada lagi Ibu pertanyaan di kolom chat dari Pak Andri Maulana dari Universitas Banten. Izin bertanya Ibu, saya Andri sebagai mahasiswa tingkat akhir. Saya setuju dengan pernyataan Ibu sebagai peneliti pemula, sebaiknya ambil tema yang mudah karena masih belajar. Namun, kadang dosen pembimbing mengarahkan ke tema baru yang masih dianggap sulit menurut kami. Menurut Ibu, sebaiknya saya tetap ambil tema sesuai kemampuan dan pemahaman saya atau mengikuti arahan dari dosen pembimbing. Demikian. Oke, dari sudut pandang saya ya. Dari sudut pandang saya, yang pertama tema baru itu belum tentu sulit. Ya, tema baru belum tentu sulit. Ya, perlu dibaca dulu. Tema barunya tentang apa dulu? Apakah memang sesulit itu? Ya, kayak kita ngomongin tentang misalnya CSR, Green Accounting, itu nggak sulit loh. Itu nggak sulit. Itu kita tinggal lihat aja tentang pengungkapan setiap perusahaan seperti apa. Itu aja. Ya, eh, bahkan pengumpulan datanya itu udah ada indikatornya. Kita tinggal lihat ada tidak, berapa jumlahnya. Sudah, itu tidak sulit. Ya, itu masalah sulit apa enggaknya ya. Kalau masalah memilih apakah tergantung sesuai arahan dosen pembimbing atau tidak, kalau Mas atau Bapak ya pengen lulus sebaiknya mengikuti dosen. Ya, kalau tidak sesuai nanti tidak sesuai dosen yang diinginkan nanti nggak diluluskan kan repot ya kan. Jadi eh, patuhilah itu yang menentukan kelulusanmu. Nah, itu aja ya. Kalau kita dosen pasti punya sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Kalau kalau Masnya bilang itu sulit, saya rasa pelajari dulu. Topik baru itu belum tentu sulit gitu ya. Dan masalah kelulusan tadi pertimbangan juga kan tujuannya untuk lulus gitu ya. Bukan untuk tidak lulus ya. Kalau kamu ngeyel sama dosen pembimbingmu ya repot nanti ya. Jadi dosen itu kan mengarahkan tentunya mengarahkan untuk kebaikan mahasiswa topik-topiknya sesuai dengan pengetahuan dan juga pengalaman yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu dosen ya. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti arahan pembimbing gitu ya. Yang penting kita tahu kalau arahannya itu pasti baik ya, arahannya pasti baik, tujuannya supaya penelitian kita itu jauh lebih baik, entah dari metodenya, temanya, topiknya gitu kan jauh lebih baik. Kalau misalkan masalahnya nanti kesulitan, kita juga bisa tanya gitu, bisa kita cari. Sekarang kan zaman sudah canggih, sudah ada AI dan sebagainya kan bisa dicari lebih lanjut. Dan ya balik lagi tadi, yang baru, penelitian tema-tema baru itu belum tentu sulit. Ada kalanya judulnya itu kayaknya susah, tapi setelah dibaca, oh gini gitu kan. Ada kalanya seperti itu.
Jadi penelitian itu jangan dipandang sulit dulu ya. Silahkan dibaca dulu ya, dibaca dulu. Belum belum tentu sulit. Saya pernah kok ketemu judul yang kayaknya wah susah banget nih, ya kan? Susah banget nih. Apa nih? Wah menarik nih judulnya gitu. Ketika kita lihat metodenya, caranya caranya mengeksekusi, kemudian teorinya, oh tidak sesulit itu ternyata. Masih bisa saya gitu kan. Cuman memang judulnya menarik karena masih baru dan eh, ya belum banyak yang meneliti itu. Jadi itu sangat menarik. Jadi belum belum banyak terdengar penelitian tentang itu, belum banyak yang meneliti. Judulnya sangat menarik. Ketika saya baca, oh iya ya gitu. Kayak misalnya tadi dikaitkan politik itu pun nggak sesusah itu. Kita cari saja di laporan keuangan. Nah, dia eh, cara mungkin dewan dewan independennya atau apa gitu komisarisnya itu mereka apakah menjabat di kementerian dan sebagainya tinggal dilihat seperti itu saja tidak terlalu sulit tinggal rajin aja ya rajin aja dibaca sumbernya banyak saya rasa seperti itu karena ya tadi dosen itu pasti membimbing dan menunjukkan ke jalan yang sebaiknya di jalankan untuk menuju yang lebih baik, bukannya menyesatkan, enggak menyesatkan lah. Silakan diikuti saja. Karena yang menentukan kelulusan kan juga dosen kita ya. Ya, diikuti saja. Nanti kalau kesulitan dijelaskan gitu aja. Kayak mahasiswa saya itu kan kadang kalau ngomong cuman setengah gitu kan. Saya disuruh ngubah judul gitu aja. Sama pembimbing satunya dia bilang gitu, ke pembimbing duanya bilang gini gitu kan. Nah, ini kan menimbulkan persepsi yang berbeda. Katanya disuruh ngubah judul, tapi dia tidak menjelaskan kenapa ngubah judulnya, gitu kan? Ternyata secara indikatornya itu tidak ada, makanya disuruh mengubah judul. Cuman dikiranya dosen yang satunya karena tidak memberitahu, ya, ya ini asal ngubah judul nih, pembimbing satunya nih, pembimbing duanya nih gimana? Itu kan repot ya. Jadi harus harus disampaikan secara jelas gitu ya ke dosennya kesulitanmu di bagian mana. Nanti kan dibantu oleh dosennya itu misalnya arahnya kemana gitu. Jadi kalau misal ada kesulitan diceritakan aja full, jangan setengah-setengah. Misalnya saya sudah cari indikator yang ini nggak ada ya Bu, ini ya. Tunjukkan kalau sudah dicari gitu. Jangan belum cari sudah bilang nggak ada. Misalnya seperti itu ya. Itu biasanya kalau saya membimbing dan dibimbing ya, saya kan juga pernah dibimbing karena pernah kuliah kan, jadi kan juga dibimbing ya. Kalau kurang lebih ya saya cari dulu baru saya ke dosennya jangan sampai saya nggak nyari saya udah ke dosen wah itu minta dimarah-marahin gitu ya minta dimarah-marahin. Kalau saya bilang ke mahasiswanya juga sama kamu cari dulu indikatornya ada nggak mana sumbernya kalau sudah ah pakailah yang ini nggak baik ini biasanya begini misalnya kita mau meneliti tentang CSR. CSR semua perusahaannya tambang kemungkinan kan semuanya mengungkapkan ya kan kalau kita pakai variabel dummy, nggak bisa karena semuanya satu pasti mengungkapkan. Jadi kita pakai GRI, misalnya seperti itu. Kan nanti didiskusikan dengan pembimbing. Ya, jadi banyak-banyak baca saja, nanti baru fungsinya dosen itu kan memfasilitasi dan membantu kita untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Veronica atas penjelasannya. Jadi itu Pak Andre Maulana, diikuti saja dosen pembimbingnya. Saya tidak menyesatkan begitu ya. Semoga Eh, tidak menyesatkan ya Pak. Semoga tidak menyesatkan. Ya, baik. Saya rasa itu Ibu beberapa pertanyaan dan sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Dan karena waktu begitu ya, mohon untuk bisa ada closing statement dari Ibu Veronica pada webinar pagi hari ini sebelum kita tutup. Silakan Ibu. Ya, selamat menulis ya Bapak Ibu sekalian. Judulnya apapun itu, asal kita baca dengan baik dan cermat ya, asal kita tekun pasti bisa. Jadi selamat berkarya ya, jangan malas untuk berkarya. Setiap harinya kita eh, tumbuhkan energi untuk bersinergi atau cari sumber-sumber atau inovasi baru yang mungkin bisa meningkatkan kualitas research dari kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Veronica Ananta atas penjelasannya.
Baik Bapak Ibu, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup webinar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Veronica Ananta Wikrama, atas waktu dan sharing ilmunya yang telah dibagikan yang luar biasa sekali saya rasa. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan begitu ya dalam kehidupan di dalam eh, dunia akademik kita begitu. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi feedback ya form yang sudah dibagikan di kolom chat. Sampai jumpa di kegiatan webinar ITSMA berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Eh, saya mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya kembalikan lagi ke MC Bu Indriani. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, barangkali Ibu Indrianinya terlempar ya dari ruang Zoom. Saya Mega dari Panitia ICMA juga pada hari ini ingin mewakilkan Ibu Indriani menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik mahasiswa yang telah bergabung pada kesempatan webinar pagi hari ini hingga selesai. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya selaku yang mewakilkan Master of Ceremony pada hari ini menyampaikan eh, informasi bahwa ada link presensi, link evaluasi, dan ada juga link pendaftaran untuk bergabung bersama Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Vero, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.